Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia akan membagikan set-top box atau alat penangkap siaran digital dalam waktu dekat kepada masyarakat secara gratis. Namun tidak semua masyarakat menerima set-top box gratis. Pasalnya sesuai dengan peraturan dari Kemenkominfo, ada kriteria tertentu bagi masyarakat yang menerima set-top box gratis tersebut. Mereka yang menerima adalah yang menerima bantuan sosial dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat. Kita akan membahasnya lebih lanjut hari ini bersama dengan Direktur Pengembangan Pita Lebar Ditjen PPI Kemenkominfo, Marvel Sitomorang. Selamat sore Pak Dirjen. Selamat sore, Direktur. Ya. Baik, Pak Marvel, mengenai dengan penyediaan dan juga distribusi set-top box kepada keluarga prasejahtera, seperti apa mekanisme kesepakatan antara Kominfo dengan penyelenggara multiplex terkait dengan distribusi STB ke masyarakat pelosok atau masyarakat 3T? Baik, jadi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2021, maka di sana disebutkan bahwa pemerintah membantu keluarga miskin untuk mendapatkan set-top box sebagai alat bantu untuk bisa menerima siaran televisi ketika berubah dari analog ke digital atau disebut dengan analog switch off. Nah, bantuan STB ini berasal dari penyelenggara multiplexing dan juga kekurangannya akan atau dapat disediakan oleh pemerintah melalui APBN. Nah, berdasarkan PP ini maka dari mulai tahun lalu 2020 ataupun 2021 persisnya, kita berkoordinasi terus dengan penyelenggara multiplexing karena penyelenggara multiplexing ini sesuai amanat PP 46 itu menjadi salah satu penyedia perangkat set-top box. Nah, kita berdiskusi komitmen mereka. Nah, sampai saat ini sudah dikomitmenkan oleh sejumlah penyelenggara televisi, yaitu penyelenggara multiplexing sebanyak sekitar 4,2 juta set-top box dari kebutuhan 6,7 juta. Nah, sisanya inilah yang nanti mungkin masih dicarikan jalan keluarnya. Saat ini pemerintah baru memiliki anggaran untuk 1 juta. Jadi total baru 5,2 juta dari kebutuhan 6,7 juta. Itu, Baik, Mbak. tentunya untuk pendistribusian menyasar kepada masyarakat 3T ini perlu adanya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bagaimana dengan pembagian tugas antara pemerintah pusat kemudian dengan pemerintah daerah tersebut, Pak Marvel? Ya, sebelum pelaksanaan analog switch off, sebenarnya kita sudah melakukan serangkaian koordinasi baik melalui sosialisasi lewat meeting online dengan pemerintah daerah untuk menyampaikan tentang kebijakan analog switch off ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Nah, kebetulan memang di tahun 2020-2021 ada keterbatasan kita karena terkait dengan pandemi, maka koordinasi baru hanya bisa dilakukan lewat online. Nah, di tahun 2022 ini dengan semakin membaiknya kondisi pandemi ini, kita melakukan koordinasi secara fisik ya dengan pemerintah daerah, dan hari ini tadi pagi kita dengan pemerintah Provinsi Lampung dengan kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Beberapa hari yang lalu dengan Jawa Tengah, khususnya dipusatkan di kota Tegal. Ini akan terus kita lakukan untuk melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi terkait dengan
distribusi set-top box atau lagi juga terkait dengan kebijakan analog switch off. Baik, terkait data penerima set-top box gratis bagi masyarakat ini, apakah dilakukan tugasnya oleh pemerintah daerah atau oleh Kemensos? Mengapa tidak menggunakan data masyarakat yang memiliki televisi, Pak Marvel? Ya, jadi datanya adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang dari Kementerian Sosial yang sudah diberikan ke Kementerian Kominfo. Nah, itulah tadi yang datanya itu berjumlah sekitar 6,7 juta tersebut. Inilah yang akan menjadi sasaran atau target dari pemberian bantuan set-top box bagi keluarga miskin. Nah, data ini kita olah ataupun sesuai dengan PP PP 46 bahwasanya ada amanat bahwa Menteri menetapkan tentang kriteria dan mekanisme distribusi bantuan set-top box, maka kita telah membuat petunjuk teknis dari kriteria dan mekanismenya. Terkait dengan kriteria itu ada 3 bagian besar. Pertama, dia harus ada dalam data DTKS yang kita terima dari Kemensos. Yang kedua, dia harus memiliki televisi, karena yang akan kita bagikan ini adalah set-top box yang sebagai alat bantu televisi analog untuk bisa menerima siaran digital. Yang ketiga adalah terkait dengan wilayah di mana masyarakat atau keluarga miskin itu berada dalam jangkauan siaran televisi. Nah, kita ketahui bahwasannya dari 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia itu hanya 341 yang terdampak kalau siarannya berubah dari analog ke digital, maka masyarakat di 341 kabupaten ini tidak lagi bisa menerima siaran televisi kalau televisinya tidak diganti dengan televisi yang ready to digital atau menggunakan set-top box sebagai alat bantu. Baik, 6,77 juta target pemberian set-top box gratis dengan salah satu syaratnya memiliki televisi dan juga wilayah yang terjangkau. 9 hari menuju ASO tahap pertama, Pak Marvel. Sekiranya apa hambatan yang tengah dialami dan bagaimana cara menangani dan juga memperbaiki hambatan-hambatan tersebut? Ya, tentu ada berbagai hambatan. Oleh karena itu sebenarnya di bulan Februari kita bersama dengan penyelenggara multiplexing itu melakukan uji coba untuk distribusi STB. Secara teknis memang ada banyak hambatan yang ditemui di lapangan, misalnya masyarakat itu hampir 90% memiliki televisi yang memang sudah cukup lama, ya, teknologi yang lama atau kita sebut dengan teknologi tabung, dan bahkan televisinya sudah mengalami berbagai atau beberapa kali perbaikan ke servis elektronik, ya, sekarang instalasi set-top box itu tidak bisa karena input ataupun di lapangan juga sejauh ini adalah keberadaan masyarakat itu sendiri yang kalau distribusinya dilakukan siang hari atau dalam jam kerja mungkin di rumahnya belum ditemui sehingga harus ketemunya sore atau malam hari. Nah, hal-hal lain terkait data juga ada yang sudah berpindah alamat
dan tidak ada berada di lokasi lagi, namun ini hanya kasuistis ya. Tapi pada prinsipnya terkait data, hampir semua memang data di TKS itu adalah memang kondisi masyarakatnya memang memerlukan bantuan. Jadi memang kita bisa lihat dari kondisi televisinya yang memang usianya sudah cukup lama ya. Kita belum menemukan ketika dalam proses pembagian itu masyarakatnya memiliki televisi yang justru udah smart TV ataupun TV yang sudah ready to digital gitu. Jadi memang butuh bantuan set-top box. Kalau yang layar datar yang tinggal di kota itu ada beberapa yang memiliki TV layar datar, tapi masih analog, belum digital. Nah, semuanya ini juga kita lakukan mitigasi agar pada saat pelaksanaannya hal-hal teknis yang ditemukan ini bisa tersolusi ketika dilakukan distribusi. Jadi perlu disampaikan bahwasanya mekanismenya sebagaimana dituangkan dalam keputusan Menteri ini tidak seperti bantuan sosial atau sembako. Jadi dipulkan atau disatukan dalam satu tempat, masyarakat tinggal mengambil, itu tidak bisa. Jadi mekanismenya ini memang door to door, pelaksana distribusi itu mengunjungin satu persatu warganya atau masyarakat yang menjadi target dan melakukan instalasi sehingga benar-benar bermanfaat atau termanfaatkan dan STB-nya atau televisinya beroperasi untuk menerima siaran digital. Baik, jadi kurang lebih pembagian atau distribusi set-top box gratis kepada masyarakat ini tidak seperti sembako, melainkan door to door nanti pelaksana distribusi yang akan mengunjungi rumah warga kemudian melakukan instalasi. Kemudian terakhir Pak Marvels, mengenai bagi masyarakat umum yang tidak mendapatkan set-top box secara gratis, untuk perangkat TV analog tersebut, apakah semua set-top box yang ada di pasaran itu semuanya sama? Adakah kiat khusus dalam memilih set-top box tertentu, Pak Marvel? Ya, jadi pada kesempatan ini saya ingin menghimbau masyarakat ya. Sejak tahun lalu kita sebenarnya sudah memiliki kebijakan simulcast. Simulcast itu bagi siaran televisi dia beroperasi secara analog dan digital. Maksud dan tujuan simulcast ini adalah untuk memberikan masa transisi bagi masyarakat untuk dapat menikmati siaran digital. Kemudian juga untuk menyediakan atau memberikan experience bagi masyarakat, apa sih keuntungan televisi digital ini dibanding analog. Nah, oleh karena itu sebenarnya sejak tahun lalu masyarakat yang memiliki purchasing power atau kemampuan ekonomi menengah ke atas, bukan masuk ke dalam keluarga miskin, harusnya sudah membeli set-top box untuk mendapatkan siaran digital, karena siaran digital sebenarnya sudah beroperasi sejak dari tahun lalu. Nah, kemudian bagaimana cara masyarakat memilih set-top box yang baik? Jadi dari semua set-top box yang ada di pasar, baik di toko elektronik maupun di pasar online, di marketplace, harus memenuhi spesifikasi teknis. Tandanya apa? Maka pada kesempatan ini saya sampaikan kepada masyarakat, tandanya adalah dia memiliki sertifikat. Jadi kalau memiliki sertifikat, itu menandakan bahwa dia sudah lulus uji dan memenuhi spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kominfo. Nah, memang tidak dapat dipungkiri bahwasanya kalau kita membeli secara online ataupun lewat marketplace, ada banyak set-top box yang belum bersertifikat. Kita menghimbau masyarakat tidak membeli set-top box jenis ini meskipun harganya lebih murah. Sudah pasti dia lebih murah. Jadi kalau kita ingat ya, sistem waktu di zaman
masih belum pakai email ya untuk menjadi pelanggan seluler, kan ada istilah barang BM ya, istilah BM. Ya biasanya BM itu kan harganya lebih murah ya. Handphone BM itu juga harganya lebih murah karena dia tidak memenuhi prosedur. Mungkin juga tidak bayar pajak impor, bisa jadi juga seludupan. Nah, pasti ini tidak memenuhi spesifikasi teknis ataupun tidak memiliki sertifikat. Nah, kita menghimbau agar masyarakat membeli STB yang bersertifikat yang pasti sudah memenuhi spesifikasi teknis. Meskipun harganya relatif ya. Jadi relatif bukan lebih mahal, tapi relatif lebih mahal dibanding yang barang-barang yang belum bersertifikat, yang kita nggak tahu masuknya ke Indonesia itu apakah melalui prosedur resmi atau melalui selundupan. Nah, ini selalu terjadi di perangkat-perangkat elektronik, apapun jenis perangkat elektroniknya, seperti kita tahu, seperti handphone misalnya. Demikian juga yang terjadi di STB. Baik, imbauan bagi masyarakat yang ingin membeli set-top box untuk dapat memilih set-top box yang bersertifikat. Seperti itu Pak Marvels. Pak Marvels Situmorang, terima kasih telah bergabung bersama kami. Marvels Situmorang, Direktur Pengembangan Pita Lebar Ditjen PPI Kemenkominfo, yang telah bergabung dalam tema penyediaan dan distribusi set-top box bagi keluarga prasejahtera. Terima kasih Pak Marvels, salam sehat. Sama. Ya, pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.